Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1.000 tangan dan 1 juta jari, serta diberikan kepandaian dan keulungan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku tidak mampu menghitung satu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 4 malaikat Allah yang jarang diketahui. Sobat, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sangat banyak. Tapi tak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya, namanya, dan bahkan tugas-tugasnya. Tapi ternyata beberapa malaikat yang kita jarang mendengar namanya, apalagi tugas-tugasnya. Tapi dari beberapa berita yang tersebar mengenai malaikat-malaikat ini, ternyata ada beberapa yang hadisnya palsu, alias tidak jelas sanadnya. Ada satu sosok malaikat yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memberikan rasa belas kasihan dan lemah lembut, walaupun itu hanya sebesar semut sekalipun. Dia adalah malaikat Zabaniyah. Istilah malaikat Zabaniyah di dalam beberapa kitab kuning pasti akan dikaitkan dengan istilah malakun nar, yaitu malaikat yang dikhususkan bertugas di dalam neraka. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf pada basmalah, dan mereka dipimpin oleh malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Dalam riwayat dari Mansyur bin Amr yang diambil dari kitab Qadaikul Akbar dijelaskan bahwasanya malaikat Zabaniyah memiliki anak buah yang jumlahnya sama dengan para penghuni neraka. Dia merantai dan membelenggu para penghuni neraka yang dia inginkan. Ketika dia melirik ke api neraka, maka nyala api neraka pun akan semakin membesar karena takut pada malaikat ini. Artinya 19 malaikat Zabaniyah ini dipimpin oleh malaikat Malik, dan 19 malaikat Zabaniyah mempunyai anak buah yang jumlahnya sama banyak dengan orang-orang penghuni neraka. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan malaikat Zabaniyah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 malaikat, maka hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebagai pembimbing dari malaikat itu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Malaikat Zabaniyah dapat mengeruk para penghuni neraka dengan tangan dan kakinya. Satu tangan dapat menggenggam 1.000 penghuni neraka, satu tangan lainnya juga sama. Bahkan kedua kakinya bisa melakukan hal yang sama, sebagaimana dilakukan kedua tangannya itu. Artinya malaikat Zabaniyah mampu melempar 4.000 penghuni neraka dalam satu kali lemparan. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan wujud dari malaikat Zabaniyah ini. Yang pertama, memiliki mata yang sangat tajam seperti kilat yang menyambar. Yang kedua, gigi-giginya seputih tanduk sapi. Yang ketiga, mulut-mulutnya menjulur sampai ke bawah telapak kaki. Yang keempat, dari dalam mulutnya keluarlah nyala api yang membakar. Yang kelima, jarak antara dua belikatnya seperti perjalanan kaki selama 1 tahun. Yang keenam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Zabaniyah ini tanpa dibekali dengan rasa belas kasih, meskipun sebesar zarah atau unsur paling kecil di dunia. Di dalam kitab Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dijelaskan, orang-orang durhaka yang ada di neraka akan didatangi oleh malaikat Zabaniyah dan berkata, mana Fulan bin Fulan yang suka mengandai-andaikan dirinya di dunia dengan angan-angan panjang, lagi menyia-nyiakan umurnya dalam pekerjaan yang buruk. Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Malaikat Harut dan Marut ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Babilonia pada masa kekuasaan Raja Nebukadnezar. Perlu diketahui sobat, Babilonia ini merupakan sebuah kota kuno yang dibangun sekitar sebelum abad ke-23 sebelum Masehi. Dan dengan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Saat itu di negeri Babilonia ini tengah terjadi praktek ilmu sihir. Hal ini dimulai dari orang-orang Yahudi yang ketika itu menjadi tawanan dari Raja Nebukadnezar. Ketika itu, bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang paling mahir dan mengetahui banyak tentang ilmu sihir. Jadi, orang-orang Yahudi di negeri Babilonia mulai menakut-nakuti penduduk Babilonia dengan tipuan dan ilmu-ilmu sihirnya. Sehingga banyak dari penduduk Babilonia ini menjadi ketakutan dan gelisah. Karena sihir waktu itu mampu menyebarkan penyakit dan hal-hal merugikan lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, di sana untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran akibat yang dibuat oleh sihir itu. Di dalam riwayat dikisahkan, malaikat Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babilonia. Namun, bukan untuk melakukan kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan sihir. Malaikat Harut dan Marut ini hanya mengajarkan sihir kepada warga Babilonia, semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-102. Dalam tafsir Al-Muyassar yang menjelaskan tentang ayat itu, Harut dan Marut ini mengajarkan ilmu sihir sambil memberikan edukasi agar orang-orang Babilonia tak perlu takut. Karena hakikatnya, sihir itu tak bisa mencelakai mereka jika mereka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, supaya warga Babilonia tahu bahwasanya kaum Yahudi yang mempraktekkan ilmu sihir, mereka tidak akan sama sekali mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Sementara itu, mungkin dari kalian banyak yang melihat konten-konten yang membahas tentang Harut dan Marut ini. Kalau kisah keduanya dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara digantung karena mereka telah melakukan zina, mabuk, dan membunuh, sebenarnya kisah itu berasal dari kisah Israiliyat, kisah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sanadnya tak jelas dan lebih kepada menyesatkan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat karena tak ada hadis yang sahih sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bicara tentang hawa nafsu. Ditambah lagi, As-Sadi mengatakan, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini, semua berasal dari cerita Israiliyat. Yang semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat yang harusnya terjaga dari dosa. Artinya, kisah Israiliyat itu bukan berarti semuanya salah, tapi kita sebagai umat Islam cukup mengambil ibrahnya saja dari kisah-kisah yang beredar itu. Kata Jundalah memiliki arti prajurit Allah atau dengan nama lain, tentaranya Allah. Malaikat Jundalah adalah malaikat perang yang membantu Nabi SAW dan pasukannya dalam beberapa peperangan.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat-lihat suasana alam langit pertama atau Arafiyah, baginda Nabi melihat sosok malaikat yang memiliki ukuran sangat besar. Malaikat itu terlihat sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan mengenakan pakaian yang berasal dari cahaya juga. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat berbusanakan berbagai pakaian dan perhiasan. Masing-masing dari mereka memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-26. Tapi ada sedikit kabar yang tidak mengenakan tentang nama malaikat Jundalah ini. Beberapa waktu lalu sobat, ketika terjadi COVID di Indonesia, banyak dari konten kreator atau dari berita-berita media lainnya yang mengemukakan bahwasanya COVID itu merupakan tentara Allah atau Jundala. Pasti banyak dari teman-teman yang pernah mendengar atau membacanya. Sejumlah berita simpang siur yang mengatakan segala hal yang terkait dengan COVID adalah Jundala atau tentaranya Allah. Sebenarnya hal itu ditentang oleh banyak ulama. Para malaikat atau tentara Allah yang sesungguhnya yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah para malaikat yang membantu perjuangan Nabi SAW yang melawan kebatilan orang-orang kafir. Hal yang beredar saat itu tentang COVID tentaranya Allah sebenarnya tak sejalan dengan apa yang diutarakan oleh ahli tafsir. Karena virus COVID menghantam siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk orang-orang baik dan tak berdosa. Bagaimana bisa itu disebut dengan tentaranya Allah? Tapi pendapat para ulama yang menentang anggapan itu kian tenggelam beritanya. Karena terlalu banyak konten kreator dan platform media massa yang sangat gencar menaikkan konten berita itu. Semata-mata mereka hanya ingin menaikkan jumlah penonton dan pengikutnya di media sosial. Malaikat satu ini dikisahkan bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ketika Nabi SAW sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat satu malaikat yang memiliki 1000 tangan dan setiap tangannya ada 1000 jari. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril perihal siapakah gerangan malaikat yang punya 1000 tangan ini. Malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat yang menghitung tetesan air hujan itu, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi? Malaikat itu berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di daratan yang bergaram, dan di perkebunan. Lalu mendengar penjelasan malaikat itu, Rasulullah SAW sangat takjub atas kecerdasan dan daya ingatnya dalam perhitungan. Kemudian malaikat tadi melanjutkan perkataannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1 juta jari, serta diberikan kepandaian dan keulungan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku tidak mampu menghitung satu perkara. Rasulullah SAW yang penasaran pun bertanya, perkara apa itu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu.
Sungguh luar biasa bukan sobat? Ternyata ada malaikat yang tugasnya menghitung tetesan air hujan. Tapi tunggu dulu. Sebagian ulama dan penuntun ilmu hadis menyatakan bahwasannya hadis itu derajatnya palsu dan batil. Dikarenakan tidak ada asal-usul yang jelas. Karena catatan tentang hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain. Bahkan sobat, di dalam rangkuman kitab-kitab hadis doif dan palsu karya para ulama sunnah, hadis yang menceritakan tentang malaikat itu tidak ditemukan. Kemudian, hadis palsu ini hanya disebutkan di dalam kitab-kitab hadis karya para tokoh Syiah Rafidhah dengan tanpa menyebutkan sanadnya. Pendapat kalau hadis ini palsu semakin diperkuat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Disebutkan di ayat itu bahwasanya tak ada makhluk kecuali Dia yang sanggup menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sementara itu, bukankah hujan juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana bisa ada malaikat yang bisa menghitungnya? Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.